pagi pemirsa, iNews Pagi kembali hadir melengkapi informasi Anda pada pagi hari ini. Ya, selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan khusus untuk Anda. Bersama saya Bayu Pradana. Dan saya Yasmin Natania, pemirsa inilah iNews Pagi selengkapnya. Kita awali News Pagi hari ini dari informasi 4 orang yang tewas dan 4 lainnya luka berat akibat kecelakaan yang terjadi antara kereta api dan sejumlah kendaraan di Magetan, Jawa Timur. Korban laka depan perlintasan kereta api mendarat. Kecelakaan maut kereta api terjadi di perlintasan Sebidang, Magetan, Jawa Timur. Akibat kecelakaan ini, 4 orang meninggal dunia, sementara 4 orang lainnya mengalami luka berat dan saat ini dirawat di RSUD Dr. Saidiman, Magetan. Kecelakaan terjadi pada Senin siang saat kereta api Malioboro Express rute Malang Yogyakarta melintas. Pada saat bersamaan, palang pintu terbuka, kemudian sejumlah kendaraan melewati perlintasan tanpa mengetahui ada kereta yang lewat. Akibatnya 7 kendaraan tertabrak dan terpental sejauh puluhan meter. Kronologi kejadian ternyata ada 2 kereta api, yang satu sudah lewat. Ternyata kereta api satunya masih posisi di jalan, palang pintu sudah dibuka. Akhirnya 8 motor ketabrak semua, tidak bisa menghindar. Diakibatkan kesalahan adalah di palang pintu kereta api yang dibuka akibat miskomunikasi 2 jalur kereta api. Saat ini seluruh korban meninggal dunia telah dievakuasi ke RSUD Dr. Saidiman. Sementara kasus ini kini ditangani oleh Polres Magetan. Dari Magetan, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 4 jenazah dari korban tewas tertabrak kereta api Malioboro Express di Magetan, Jawa Timur disemayamkan di kamar jenazah Rumah Sakit Saidiman, Magetan. Ya, beberapa keluarga korban ini sudah mendatangi kamar jenazah untuk memastikan identitas para korban. 4 korban tewas tersebut adalah Totok Herwanto berusia 52 tahun, warga Madiun. Kemudian ada Resika Nadia Maharani, putri berusia 23 tahun, yang juga merupakan warga Madiun. Korban ketiga ialah Haryono, berusia 54 tahun, warga Magetan. Dan juga Ramazainul Fatkur Rahman, berusia 23 tahun, warga Magetan. Saat ini pemirsa, tim identifikasi dari Polres Magetan tengah bekerja untuk memastikan identitas korban dengan otopsi luar. Sementara 4 korban luka berat saat ini dirawat di Rumah Sakit Saidiman, Magetan. Mobil rombongan yang ditumpangi Kapolres Goa terlibat tabrakan dengan minibus saat perjalanan menuju lokasi operasi tambang ilegal. Beginilah kondisi 2 mobil minibus di mana salah satunya adalah kendaraan Kapolres Goa. Usai terlibat kecelakaan di Jalan Poros Tanetea, Desa Bontosunggu, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Kerasnya tabrakan membuat bagian depan kedua minibus ringsek. Beruntung tak ada korban jiwa maupun luka akibat kejadian ini. Minibus merah tiba-tiba menabrak mobil Kapolres karena mengambil jalur berlawanan arah. Usai kecelakaan, pengemudi minibus diamankan petugas untuk dimintai keterangan. Diketahui pengemudi minibus yang menabrak mobil Kapolres ini berusia 18 tahun dan dalam keadaan mengantuk saat peristiwa terjadi. Ketika tadi kami lagi jalan di jalur yang memang jalurnya, kemudian ada salah satu driver pengendara mobil minibus warna merah dari lawan arah, kemudian langsung menabrak mobil kami. Tapi alhamdulillah dari driver yang memang menabrak mobil kami pun dalam kondisi sehat, ya tidak terjadi luka yang memang luka parah. Untuk menghindari kemacetan, mobil minibus Kapolres Goa dan minibus merah ini langsung dievakuasi petugas ke tepi jalan.
Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bugma Ainus melaporkan. Diguyur hujan selama 2 jam pemirsa, sebuah tebing di Desa Nagrek Kendan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat longsor dan menimpa bangunan hingga mengakibatkan 3 orang terluka. Akibat curah hujan tinggi, tebing setinggi 40 meter longsor di Desa Nagrek Kendan, Kecamatan Nagrek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Sedikitnya 6 bangunan milik warga dan kantor Desa Nagrek Kendan rusak, bahkan ada bangunan yang nyaris rata dengan tanah karena terdorong longsor. Selain merusak bangunan, 3 warga terpaksa dilarikan ke RSUD Cicalengka karena menderita luka akibat tertimbun longsoran tanah. Salah seorang warga korban longsor, Tarmuji, berharap adanya bantuan dari pemerintah setempat guna meringankan beban warga korban longsor. Di mana ini ada 6 rumah yang terkena longsoran, kemudian juga 1 kantor pemerintah Desa Kendan begitu, dan juga ada 3 orang warga yang terkena tertimbun longsor ya. Walaupun memang itu masih bisa dievakuasi, tadi malam juga langsung dilakukan perawatan ya di rumah sakit sudah Cicalengka begitu. Dan alhamdulillah tadi malam pun 2 orang sudah pulang kembali ke rumahnya dan 1 orang masih dalam perawatan dokter di RSUD begitu. Diimbau kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Bandung agar lebih waspada, mengingat di Kabupaten Bandung sendiri masih terjadi cuaca ekstrim. Hingga kini petugas gabungan masih terus berupaya membuka jalan yang tertutup material reruntuhan agar alat berat dapat menuju lokasi. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuhan Pangestu, iNews melaporkan. Pemirsa, banjir bandang dan tanah longsor di Pegunungan Arfak menerjang para penambang emas tradisional. 1 korban meninggal dunia dan belasan orang yang hilang belum ditemukan. Banjir bandang dan tanah longsor menerjang Kampung Jim, Distrik Catubo, Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat. Shalom, selamat pagi. Bencana ini menewaskan seorang pria bernama Harun Meidotga, 22 tahun. Sementara itu, 19 orang lainnya hingga hari ini masih dinyatakan hilang. Sedangkan 4 korban luka-luka sedang dirawat di puskesmas. Kepala Basarnas Manokwari, Yefri Sabarudin, mengatakan saat ini tim SAR sudah tiba di lokasi untuk mengevakuasi korban. Sudah bergerak menuju ke LKK dan melakukan asesmen dengan menggunakan drone. Nah, dari situ tergambar bahwa memang lokasinya ada beberapa lokasi yang terdampak longsor dan nampak beberapa korban yang dalam kondisi meninggal dunia atau MAC Delta. Sementara petugas Polres Pegunungan Arfak, Papua Barat melakukan operasi pencarian 19 warga yang hilang akibat banjir bandang dan tanah longsor di wilayah Distrik Catubo, Kabupaten Pegunungan Arfak, Provinsi Papua Barat. Saat ini Kapolres Pegunungan Arfak, Kompol Bernardus Okoka, bersama tim gabungan dari Basarnas dan TNI beserta personil dari Polres Pegunungan Arfak sedang menuju ke lokasi hanyutnya para korban banjir bandang tersebut guna upaya pencarian dan evakuasi korban. Kami turut prihatin. Banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di Kampung Jim, Distrik Catubo, Kabupaten Pegunungan Arfak disebabkan curah hujan yang tinggi sejak 4 hari terakhir. Lokasi longsor merupakan daerah tambang emas ilegal. Dari Pegunungan Arfak, Papua Barat, Chandri Suripati, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Sidang lanjutan dalam kasus suap vonis bebas Ronald Tanur kembali memeriksa ibunda Ronald Tanur, Rizka Wijaya. Mau bagaimanapun perkara ini terserah atau bagaimana? Saya tidak mengerti hukum, jadi saya juga mau nanya juga
Apa yang saya harus Tadi tanya? kan terdakwa sudah menyampaikan. Ibu Ronald Tanur, Meriska Wijaya, sempat menangis saat diperiksa di persidangan dan menyebut dirinya hanya terseret akibat Lisa Rahmat yang merupakan pengacara anaknya yang diduga memberikan suap agar Ronald Tanur mendapat vonis bebas. Dalam perkara dugaan kasus suap, vonis bebas Ronald Tanur ketiga terdakwa yang terlibat kembali jalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ketiga terdakwa ini yaitu Zarof Rikar yang merupakan mantan pejabat Mahkamah Agung, Meriska Wijaya, Ibu Ronald Tanur, dan Lisa Rahmat, pengacara Ronald Tanur yang diperiksa secara terpisah. Terdakwa sebagai latar belakang pengusaha ya terhadap nilai kontrak yang saudara tanda tangani ya dengan Lisa sebagai kuasa berapa tadi 1,5 atau 2,5 1,5 M. Menurut terdakwa itu sudah pantas nilainya atau terlalu murah atau terlalu mahal? Saya sempat bertanya ke teman-teman saya, kata teman saya memang segitu harganya. Jadi saya juga nggak pernah pakai pengacara, jadi saya ya pikir ya sudahlah nggak apa-apa, memang segitu harganya. Oke, itu untuk tingkat pertama saja atau sampai ke tingkat selanjutnya? Misalnya banding, kasasi jika tidak, waktu itu Lisa cuma bilang sampai selesai, sampai inkra. Merasa bersalah atau tidak dalam kasus ini? Saya tidak bersalah karena saya tidak pernah melakukan apa-apa, Yang Mulia. Jadi sudah tidak merasa bersalah? Tidak, saya tidak melakukan apa-apa. Saya justru sebagai korban di sini, Yang Mulia, karena saya tidak pernah tahu apapun yang dilakukan oleh pengacara anak saya. Pemirsa, mantan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, Rudi Suparmono, menjalani sidang perdana di Pengadilan Sidang Tipikor Jakarta. Sidang beragendakan pembacaan dakwaan. Dalam sidang perdana, jaksa mendakwa Rudi Suparmono menerima suap senilai $43.000 Singapura terkait dengan perkara pembunuhan dengan terdakwa Gregorius Ronald Tanur, anak dari Edward Tanur. Suap tersebut diberikan oleh Lisa Rahmat selaku pengacara Ronald Tanur agar menunjuk majelis hakim perkara Ronald sesuai dengan keinginannya. Selain didakwa menerima gratifikasi, Rudi Suparmono juga didakwa menerima suap sekitar $545 juta saat menjabat menjadi Ketua PN Surabaya. Jadi sidang hari ini kita untuk perkara atas nama Pak Rudi Suparmono ya, selaku Ketua Pengadilan Negeri Surabaya waktu itu ya. Hari ini akhirnya pembacaan surat dakwaan dari penuntut umum. Ya, sebagaimana tadi juga kita saksikan bersama, dakwaan penuntut umum berbentuk kombinasi, yaitu alternatif dan kumulatif. Ya, ada 4 pasal alternatif di dakwaan ke-1 dan itu sama sebagai penyelenggara negara, dan pasal 12 bis dalam hal Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mendatangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi di Kuningan, Jakarta Selatan, Senin pagi. Kedatangan orang yang akrab disapa dengan KDM ini bukan terjerat kasus korupsi, melainkan dirinya memohon agar KPK turut mengawasi upaya efisiensi anggaran pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat yang akan dilaksanakannya. Anggaran yang dinilai tidak prioritas seperti perjalanan dinas akan dialihkan untuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan layanan publik yang langsung dirasakan masyarakat. Pihak KPK pun mengapresiasi kedatangan KDM. Anggaran daerah Jawa Barat yang mencapai 5 triliun rupiah diupayakan lebih tepat sasaran. Efisiensi diharapkan dapat diawasi ketat dari lembaga anti rasuah. Langkah ini diharapkan mampu memberikan dampak langsung bagi kualitas layanan publik dan kesejahteraan warga Jawa Barat. Berbagai upaya strategik untuk mensinergikan berbagai kebijakan itu pada arah peningkatan sumber daya manusia, kenyamanan layanan pemerintah, dan peningkatan kualitas kesehatan warga, sehingga Jawa Barat bisa mengalami peningkatan indeks ekonomi masyarakatnya, indeks kesejahteraan masyarakatnya, dan indeks pendidikan masyarakat. Ini merupakan suatu langkah strategi yang kami apresiasi, dan kami berharap bahwa apa yang menjadi ide gagasan improvisasi dari Pak Gubernur Jawa Barat ini betul-betul membuat langkah perubahan dan pemanfaatan yang real kepada
Pemirsa, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memuji Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi bahwa Jabar berhasil mengendalikan harga barang dan jasa di daerahnya. Ya, namun karena jumlah penduduk yang besar, Jabar juga menyumbang angka kemiskinan yang tinggi. Pemirsa, menurut Tito, salah satu provinsi penyumbang angka kemiskinan tertinggi adalah Jawa Barat. Tito menambahkan, meski pertumbuhan ekonomi di beberapa daerah yang ada di Jawa Barat cukup tinggi, namun tidak paralel dengan tingkat kemiskinannya. Ya, ini kita upayakan, kita doakan agar nantinya segala kebijakan juga ini bisa saling saling align begitu ya dengan apa yang dirasakan oleh masyarakat, sehingga nantinya mungkin apa yang diberikan Kang Deddy sudah bagus, KDM sudah bagus, dan kita harapkan nantinya masyarakat juga mungkin terlihat semakin sejahtera nantinya di Jawa Barat. Amin. Dan nanti kita masih ada lagi informasi lainnya, masih banyak sekali Yasmin yang akan hadir untuk pemirsa. Namun pemirsa, kita akan dengarkan dulu kumandang azan subuh bagi wilayah Jakarta dan sekitarnya.